Ribut satu tahun anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqul muslim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahihul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad faza al-muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah rahimakumullah. Sejak tergelincirnya matahari barat, jemaat takbir, tasbih dan tahmid membentang subhana di seluruh dunia, mengagungkan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, memiliki segala kebesaran sepanjang hari, pagi, siang dan malam, di masjid-masjid, di kantor, di lapangan, di kesunyian malam, di keheningan fajar, dan di keramaian kota. Semua makhluk tunduk memuji kebesaran-Mu. Allahu Akbar. Hari raya Idul Fitri ini merupakan hari kesyukuran dan kegembiraan bagi kaum muslimin, karena di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah dan berkah telah dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah dan bersaudara. Tugas dihambaan hamba berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah puasa di siang hari ini dan menegakkan berbagai amalan ibadah di malam hari ini atas dasar iman dan ikhlas untuk mengharap ridha Allah semata. Karena itu, sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini yang merupakan hari raya keagamaan, sehingga kita dapat mengetahui hikmah dan makna di balik Idul Fitri. Dari segi bahasa berarti kembali suci. Fitrah atau kesucian asal manusia adalah sebutan untuk rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kita. Artinya kita diciptakan dengan rancangan sebagai makhluk suci yang sakral. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Jamaah rahimakumullah. Manusia pada dasarnya adalah suci. Oleh karena sikap-sikap manusia pun seharusnya menunjukkan sikap-sikap yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesama dan dengan amal saleh. Fitrah terkait dengan hanif, artinya suatu sifat dalam diri kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati
dan juga ketenangan. Dan dosa ialah sesuatu yang terasa tak keruan dalam hati dan terasa bimbang di dada. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dosa dalam hadis itu adalah sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, ketika ada polemik mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim ialah orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah seorang Nasrani, maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Maka anak Ibrahim Yahudiya wa Nasraniya walikali kana hanifal muslimat wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Imran ayat 20. Maksud ayat di atas bahwa Ibrahim adalah seorang yang hidupnya di belakang mencari kebenaran dengan tulus dan ikhlas, tanpa semangat golongan atau kelompok. Dirinya dengan muslimah, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain disebutkan bahwa agama yang benar tidak lain adalah asal kesucian manusia, yaitu fitrah. Faqimu wajhaka lilladzina hanifan fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimahullah. Tahun boleh berganti, zaman boleh berubah, milenium boleh bertukar, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tentram apabila mendapat kebenaran. Sebaliknya, kalau dia tidak mendapatkan, dia akan gelisah. Jadi menurut firman Allah di atas, bahwa agama yang benar adalah kemanusiaan, triologia, artinya sesuatu yang asli, yang berasal dari pokok atau pangkal yang diciptakan. Idul Fitri adalah hari raya untuk merayakan kembalinya fitrah setelah hilang dan diketemukan kembali atau berhasil diketemukan. Hal ini karena anak ibadah puasa yang berintikan latihan menahan diri dari godaan-godaan seperti dilambangkan dengan makan dan minum serta umum. Pahala puasa tentunya tidak tergantung seberapa jauh kita lapar dan haus, melainkan tergantung pada apakah kita menjalankannya dengan iman dan ikhlas kepada Allah. Tetapi introspeksi diri atau tidak. Bukti lebih jauh bahwa pahala puasa tidak tergantung pada seberapa jauh kita lapar dan haus adalah disunatkannya berbuka puasa sesegera mungkin, yang dalam istilah agama disebut takjil, yaitu semakin cepat kita berbuka puasa makin besar pahalanya. Sedangkan sahur disunatkan seakhir mungkin, karena semakin akhir sahur kita semakin besar pahalanya. Dan Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kita sahur meskipun tidak ada nafsu makan karena merasa kenyang. Karena menurut beliau dalam sahur adalah berkah. Hal ini semua menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kita terpaksa tersiksa, tetapi Allah menghendaki kita melatih menahan diri dari godaan-godaan yang terkadang menjerumuskan kepada kesesatan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita sesungguhnya melatih menahan diri, melatih tidak tergoda. Sebab salah satu kelemahan manusia memang terkadang tidak bisa menahan diri. Dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa di antara
kelemahan manusia ialah pandangannya yang pendek. Allah berfirman, "Kala yatajina ajilat wa tajina akhirat." Yang artinya, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 21. Karena kita gampang tergoda. Mengapa sesuatu yang sepintas selalu adalah menyenangkan dan menarik, kemudian kita ambil, padahal nanti di belakang hari akan membawa malapetaka. Dosa tidak lain adalah demikian itu, sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Ini karena efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang. Lebih terjebak pada akibat jangka pendek. Ingin kaya tetapi harus cepat, maka jalan pintas untuk diambil. Korupsi, mencuri.